Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai turunan parsial dan penerapannya dalam bidang fisika. Yang pertama, turunan parsial fungsi 2 dan 3 peubah. Nah, turunan parsial sendiri merupakan turunan dari fungsi 2 atau lebih variabel yang menyatakan perubahan fungsi terhadap perubahan salah satu variabelnya dengan variabel lain yang dianggap sebagai konstan. Misalkan Z sama dengan fungsi X, Y yang merupakan fungsi dengan dua variabel bebas yaitu X dan Y. Dikarenakan X dan Y merupakan variabel bebas, maka terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, Y dianggap tetap sedangkan X berubah-ubah. Lalu kemungkinan yang kedua, X dianggap tetap dan Y dianggap berubah-ubah. Dan kemungkinan terakhir yaitu X dan Y berubah bersama-sama sekaligus. Nah, pada poin pertama dan poin kedua mengakibatkan fungsinya menjadi fungsi satu peubah, sehingga fungsi tersebut dapat diturunkan dengan menggunakan definisi turunan pertama yang telah dipelajari pada semester 1 yang lalu pada mata kuliah kalkulus diferensial atau kalkulus 1. Selanjutnya, misalkan Z sama dengan fungsi X, Y adalah fungsi dua peubah yang terdefinisi pada interval tertentu, maka turunan parsial pertama Z terhadap X dinotasikan dengan Fx sama dengan do F per do X sama dengan do Z per do X. Nah, do Z per do X sendiri merupakan turunan parsial pertama dari Z terhadap X. Lalu bisa kita definisikan dengan do Z per do X sama dengan limit delta X menuju 0 dari fungsi X ditambah delta X, Y dikurangi dengan fungsi X, Y per delta X. Lalu turunan parsial pertama Z terhadap Y bisa kita notasikan dengan Fy sama dengan do F per do Y atau sama dengan do Z per do Y. Nah, bisa juga didefinisikan oleh do Z per do Y sama dengan limit dari delta Y menuju 0 dari fungsi X, Y ditambah delta Y dikurangi dengan fungsi X, Y per delta Y dengan syarat limitnya ada. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada turunan parsial fungsi 3 peubah. Dengan cara yang sama, kita dapat juga melakukan ini untuk fungsi dengan 3 variabel bebas atau lebih. Misalnya, W sama dengan fungsi X, Y, Z merupakan fungsi 3 peubah yang terdefinisi dalam selang tertentu. Maka, turunan parsial pertama dinyatakan dengan do W per do X, do W per do Y, dan do W per do Z. Secara berturut-turut, dapat didefinisikan dengan do W per do X sama dengan limit dari delta X menuju 0, fungsi X ditambah delta X, Y, Z dikurangi fungsi X, Y, Z per delta X. Lalu untuk do W per do Y, limit dari delta Y menuju 0, fungsi X, Y ditambah delta Y, Z dikurangi fungsi X, Y, Z per delta Y. Dan untuk do W per do Z sama dengan limit dari delta Z menuju 0, fungsi X, Y, Z ditambah delta Z dikurangi fungsi X, Y, Z per delta Z. Baiklah, saya akan menjelaskan penerapan turunan parsial pada bidang fisika, yaitu hukum 2 gerak Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Pada hukum 2 gerak Newton ini, percepatan berbanding terbalik dengan masanya. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Sehingga didapat rumus hukum 2 Newton ini, yaitu percepatan benda sama dengan total gaya dibagi dengan massa benda.
Contoh penerapannya yaitu seekor tikus bergerak dalam ruang dengan percepatan yang dinyatakan dengan fungsi posisi, yaitu AR sama dengan 4x kuadrat ditambah 8y ditambah 2z. Jika pada posisi awal tikus tersebut posisinya adalah 1,2,1 dan dipengaruhi oleh gaya x, y, dan z dan dinyatakan dengan fx, fy, dan fz. Tentukanlah besarnya gaya pada setiap posisi yang dilalui tikus tersebut. Nyatakan dalam arah vektor satuan. Kita dapat menyelesaikannya dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan, sehingga menjadi m dikali 4x kuadrat ditambah 8y tambah 2z. Langkah yang kedua yaitu dengan mencari turunan parsialnya. dA per dx sama dengan 8x, sehingga fx-nya yaitu 8mx. dA per dy sama dengan 8, sehingga fy-nya 8m. dA per dz sama dengan 2, sehingga fz-nya yaitu 2m. Langkah yang ketiga yaitu menyatakan gaya dalam arah vektor satuan. F sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah fz kuadrat, sehingga kita memperoleh akar dari 64m kuadrat x kuadrat ditambah 64m kuadrat ditambah 4m kuadrat. Fx-nya yaitu 8mx dibagi dengan akar dari 64m kuadrat x kuadrat ditambah 64m kuadrat ditambah 4m kuadrat, sehingga diperoleh 8x dibagi dengan akar dari 64x kuadrat ditambah 64 ditambah 4 dikali x hat. Fy-nya yaitu diperoleh 8m dibagi dengan akar dari 64m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 64m kuadrat ditambah 4m kuadrat, sehingga menjadi 8 dibagi dengan akar dari 64x kuadrat ditambah 64 ditambah 4 dikali dengan y hat. Fz-nya yaitu 2m dibagi dengan akar dari 64m kuadrat x kuadrat ditambah 64m kuadrat ditambah 4m kuadrat, sehingga menjadi 2 dibagi dengan akar dari 64x kuadrat ditambah 64 ditambah 4 dikali z hat. Jadi, besarnya gaya pada setiap posisi yang dilalui tikus tersebut dapat dinyatakan dalam arah vektor satuannya, yaitu fx 8x dibagi dengan akar dari 64x kuadrat ditambah 64 ditambah 4 dikali dengan x hat. Fy yaitu 8 dibagi dengan akar dari 64x kuadrat ditambah 64 ditambah 4 dikali y hat, dan fz-nya yaitu 2 dibagi dengan akar dari 64x kuadrat ditambah 64 ditambah 4 dikali dengan z hat. Baik, penerapan yang keduanya yaitu terhadap hukum Ohm, yang mana hukum Ohm atau yang dikenal dengan istilah Ohm Law pertama kali dikenalkan pada tahun 1825 oleh fisikawan asal Jerman yaitu Georg Simon Ohm. Hukum ini menjelaskan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik dalam suatu rangkaian, yang mana bunyi dari hukum Ohm tersebut adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, yang mana rumusnya dalam bentuk matematika adalah V sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I, yang mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I arus listrik dengan satuan ampere, dan R hambatan listrik dengan satuan ohm. Nah, penerapannya yaitu jika I sama dengan V per R dan V sama dengan 250 volt dan R sama dengan 50 ohm, carilah perubahan yang terjadi akibat kenaikan V sebesar I volt dan kenaikan R sebesar 0,5 ohm. Nah, jawabannya adalah I sama dengan F dikali V, R, yang mana delta I sama dengan delta I per delta V dikali delta V ditambah delta I per delta R dikali delta R, yang mana delta I per delta V sama dengan 1 per R dan delta I per delta R sama dengan min V per R kuadrat sama dengan delta R. Nah, delta I sama dengan 1 per R delta V dikurang
V per R kuadrat delta R. R sama dengan 50 volt, 50 ohm, dan V sama dengan 250. Maka delta V sama dengan 1 dan delta R sama dengan 0,5. Maka delta I sama dengan 1 per 50 dikurang 1 per 20. Delta I sama dengan 0,02 dikurang 0,05, yang mana hasilnya adalah 0,03.